Kami tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, saya Aprinus Salam bersama Pak Munjid dan didampingi Mbak Rina Zuliana hari ini membuat tutorial wayang kristal. Narasumbernya seorang seniman yang kebetulan tinggal di Kalimasada. Beliau seniman multi talenta, bisa buat produk kesenian apa saja. Jadi saya sangat bangga punya narasumber seperti Bapak Sardi Beb namanya. Hari ini tanggal 27 Mei membuat tutorial wayang kristal. Sementara itu nanti tanggal 17 Juni kita menyelenggarakan workshop. Kami mengundang Anda untuk berkenan mempelajari baik wayang kristal maupun membuat produk-produk kria. Itu saja saya kira. Terima kasih. Selamat berjumpa para pemirsa. Salam kenal dari kami, Pak Sardi, lebih dikenalnya dengan nama Sardi Beb. Kami pimpinan dari Sanggar Topeng Koran, di mana sanggar kami fokus bergerak di bidang seni yang memanfaatkan sampah rumah tangga kita, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Tetapi kami fokus mengolah sampah organik menjadi barang-barang seni dan barang-barang yang berguna. Perlu diketahui pemirsa bahwa sampah itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Zaman dahulu fosil-fosil sampah diketemukan berupa tulang belulang dan kulit-kulit binatang itu menjadi sampah. Tapi saat ini sampah cukup merupakan persoalan yang cukup pelik untuk dunia, Indonesia bahkan Yogyakarta. Ya, sampah menumpuk di tempat pembuangan akhir tidak terkelola dengan baik. Padahal sampah itu akan selalu ada nanti sampai hari kiamat. Nah, kenapa tidak kita kelola sampah itu agar berguna? Semboyan kita bagaimana merubah sampah yang tadinya menjadi penyakit, kita rubah sampah menjadi duit. Ya. Nah, terutama yang cukup memprihatinkan masalah sampah plastik. Sampah plastik itu kalau terurai di dalam tanah itu memakan waktu sekitar 200 tahun. Demikian pendahuluan dari kami. Selamat menyaksikan tutorial membuat wayang kristal. Pemirsa, untuk membuat wayang kristal dibutuhkan beberapa botol air mineral bekas. Usahakan botol air mineral itu yang bersih, ya. Andaikan kita mendapat tempat sampah yang kotor, kita cuci sampai bersih agar hasilnya lebih indah. Nah, setelah mendapatkan bekas botol air mineral, merek etiketnya kita buang, nah ya, kita buang, lalu kita potong batas leher seperti ini, ya, menggunakan cutter dan gunting. Hati-hati ya, cutter tajam. Nah, ini kita potong kepalanya, terus bawah juga kita potong segini. Prinsipnya plastik botol air mineral ini yang tadinya bentuk botol kita bikin bentuk lembaran. Nah, prosesnya adalah seperti berikut ini. Setelah kita potong atas dan bawah, kita belah tengah. Kita belah tengah-tengah. Pedoman tengah-tengahnya biasanya botol plastik itu ada garis bekas cetakannya membekas dari pabriknya sana. Jadi itu pedoman untuk lurusnya, tidak harus pakai penggaris. Lalu kita ratakan dulu manual seperti ini. Nah, kita ratakan seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari kayu atau multiplex yang agak tebal, jangan triplek. Kalau triplek terlalu tipis, ini menggunakan multiplex
ya. Tujuannya untuk mengepres. Nah, ini kita tempelkan sedemikian rupa, lalu kita staples seperti berikut ini. Staplesnya harus kuat karena dia pada saat proses selanjutnya dipanggang itu kekuatannya sangat besar, sehingga plastik ini mampu mengangkat staples yang sudah tertancap di kayu. Ini memang butuh perjuangan ya untuk menyiapkan bahan. Nah, usahakan staplesnya dia nggak tertarik nanti. Ada beberapa contoh kejadian plastiknya terlepas dari kayu pada saat proses perataan karena dia mengkerut. Nah, seperti ini ya, seperti ini merata. Proses selanjutnya, papan ini yang sudah ditempeli botol air mineral ini kita panggang di atas kompor. Pemirsa, setelah plastik tertempel di papan kayu dengan di staples keliling, maka tahap selanjutnya yaitu pemanggangan agar permukaan plastik ini menjadi rata. Nah, ini kita taruh di atas nyala api seperti ini sambil kita goyangkan. Kalau goyangannya harus intensif, ya, harus intensif, muter terus. Lihat, permukaan menjadi rata kan, menjadi halus. Ini yang belum, ya, ini yang sudah cukup terlihat kan, ya. Ini halus, ini yang belum bergelombang. Yuk kita pindah pegangannya sini. Sambil kita lihat, kita amati bagian mana yang belum rata, itu kita panaskan. Ini sudah ada tanda-tanda mau terangkat. Ini mau terangkat dari kayunya. Nah, sempurna. Permukaannya jadi rata. Ya, membuat bahan ini sebanyak mungkin. Bisa minimal 5 lembar, 6 lembar, 8 lembar, 9 lembar. Makin lama makin bagus, sehingga kita setiap mau berkarya membuat wayang tidak harus membuat bahan lagi. Kita punya stok bahan. Oke, pemirsa, setelah proses pemanggangan botol air mineral ini hasilnya ya seperti tadi, lurus, bagus. Nah, ini selanjutnya kita lepas. Staplesnya kita lepas. Hati-hati cara melepasnya karena kita menggunakan benda tajam. Juga hati-hati juga dengan bekas staples yang jatuh berceceran di bawah. Nanti jangan sampai terinjak. Nah, kita lepas semua. Kita lepas. Nah, nanti kalau sudah terlepas akan kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil seperti ini. Ya, ini pinggir-pinggirnya masih ada bolong-bolong bekas lubang staples. Selanjutnya kita gunting, kita rapikan, kita buang. Bekas lubang-lubang staples tadi kita buang dengan cara digunting. Lebih efektif menggunakan gunting daripada pisau cutter karena permukaannya tidak rata. Nah, jadilah bahan siap untuk digunakan membuat wayang kristal. Kenapa ada sebagian
masyarakat atau sahabat bertanya, mengapa harus menggunakan botol air mineral? Kenapa tidak membeli plastik meteran di toko plastik? Nah, itu ada rahasianya. Plastik meteran itu tidak mengandung ultraviolet, penolak UV. Ya, tapi kalau botol air mineral itu di bagian luarnya mengandung zat penolak ultraviolet karena dia melindungi air di dalamnya agar tidak cepat berlumut. Nah, ini efeknya nanti pada saat perform. Pada saat perform dia akan memantulkan pendar-pendar cahaya seperti kristal. Makanya disebut wayang kristal. Pemirsa, tahapan selanjutnya setelah kita menyiapkan bahan adalah menyiapkan peralatan untuk memulai kerja mengukir wayang. Itu pekerjaan yang paling pokok, pekerjaan yang paling penting, pekerjaan yang paling harus cermat dan teliti. Jadi semakin matang persiapan kita, hasilnya akan semakin bagus. Di antaranya penyiapan alat, ya, peralatan. Satu yang sangat penting dalam peralatan itu adalah solder listrik. Solder listrik, kami anjurkan untuk memakai solder listrik dengan kekuatan 60 watt. Karena kalau yang 40 watt itu kurang panas. Efeknya nanti pada saat dipakai mungkin tidak sempurna. Jadi belilah atau pakailah solder dengan kekuatan 60 watt. Nah, solder tersebut harus kita modif, ya. Ujungnya kita bikin runcing sebesar jarum, ya, sebesar jarum. Nah, ini sudah kita modif, ujungnya sebesar jarum, terus kita lengkungkan agar pada saat dipakai untuk mengukir ergonomis, tidak kaku. Coba kalau umpamanya ini lurus, nanti tangan kita capek. Tapi kali ini kita seperti hanya menulis, seperti rasanya seperti menulis saja. Nah, itu untuk persiapan alat satu. Alat kedua adalah menyiapkan gambar. Gambar itu sesuai selera, sesuai keinginan. Mau menggunakan gambar wayang boleh, gambar apapun boleh. Ya, kita bisa mendownload di internet berbagai macam gambar. Gunungan wayang kita tempel di dalam satu kaca, ya. Terus kita lapisin juga kaca satu lagi di atasnya. Jadi kacanya bikin dua buah lembar kaca. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini kaca yang bawah kita lapis lagi dengan kaca kedua seperti berikut. Jadi gambarnya tidak akan bergerak karena terjepit oleh kaca. Ya. Nah, sudah seperti ini. Kalau memungkinkan, saudara bisa membuat meja terang seperti ini. Nah, ini meja terang. Jadi pada saat kita mengukir itu akan nyaman di mata. Karena kita mengukirnya bukan cuma ukuran jam, hari. Untuk yang belum profesional, untuk membuat satu gunungan wayang bisa 6 hari. Ya, maka kesehatan mata harus terjaga agar tidak lelah dan capek. Kita buat meja terang, dalamnya kita kasih lampu dalam kotak ini. Bahkan atasnya juga kita kasih lampu. Ya, agar nyaman bekerja. Ya. Nah, ini atas batu bisa nyala. Ini juga udah mulai panas. Tahap selanjutnya adalah mulai mengukir. Kita ambil bahan yang tadi sudah kita siapkan. Bahan kita taruh di atas meja terang yang sudah tertempel gambar. Agar tidak berubah posisi, kita perlu menyiapkan isolasi atau perekat kertas. Ya, kami anjurkan untuk menggunakan perekat jenis ini. Kenapa? Karena ini lemnya tidak membekas. Lemnya tidak membekas.
dan bisa dipakai untuk 3 atau 4 kali. Kita siapkan perekatnya, kita potong-potong dengan rupa agar ready. Nah, ini kita atur posisinya supaya plastik mengcover besaran kertas. Gambar plastiknya itu mengcover gambar di bawahnya. Tahap selanjutnya yaitu mulai mengukir. Kita ambil solder yang sudah panas tadi, kita cuci ujungnya. Ada demikian, ambil potongan botol tadi, kita demikian. Ini kelihatan sekali ya. Ini di sini ada jelaga warna hitam yang nempel. Udah, ujungnya udah bersih. Sekarang kita mulai mengukir. Mungkin mulai dari mana saja boleh, ya. Nah, kita ukir sesuai kontur gambar di bawah kaca. Nah, posisi ujung solder tergantung selera. Nah, ingat, dalam hal mengukir untuk kurva yang panjang itu tidak harus langsung lurus panjang, nanti dia akan terpotong, terlepas. Jadi umpamanya ini kurva bentuknya panjang demikian, ini cukup setengah senti, set. Nah gini, nah gini, jadi masih terikat di dalam plastik induknya. Soalnya kalau ini kita lurus diukir nanti terlepas, nanti akan terlepas. Ini contoh sedikit ukiran yang kita lakukan tadi. Ini maksudnya supaya dia tidak terlepas, ya. Jadi harus ada spasi. Nah, tapi kalau ini, nah ini contoh yang tanpa dikasih spasi. Ini contoh. Ya seolah-olah seperti sobek. Ya, seperti sobek. Nah ini rawan rusak nanti kalau udah jadi barang jadi. Ya, jadi harus dikasih spasi. Nah, jadi nggak boleh langsung. Terus ini tadi kan terus langsung. Nah, akhirnya seperti efek sobek ini. Nah saudara, berikut sudah tampak hasil setelah kita mengukir sekian waktu. Cukup indah. Hasil karya kita yang sudah kita kerjakan selama 5 hari. Saat ini kondisi udah hampir finish, ya. Sudah hampir finish. Nah, ini kita mengerjakan ini sudah 5 hari dan sekarang saatnya kita menikmati betapa indahnya hasil karya kita. Setelah kita lepas selasinya semua, kita angkat, kita lepaskan dari permukaan kaca. Nah, jadilah demikian. Sangat indah bukan? Seperti kain broklat. Ya, ini hasil karya kita selama 5 hari. Tahap selanjutnya dari ini adalah pemasangan gapit wayang. Kita membeli bisa, membuat sendiri juga bisa gapit wayang. Membeli yang sudah jadi dengan berbagai bahan. Ada yang dari penyu, ada yang dari tanduk, ada yang terbuat, yang paling murah terbuat dari bambu. Kalau Pak Sardi ini membuat sendiri, gabungan antara bambu dan kayu jati. Bawahnya ini yang dibubut ini kayu jati disambung dengan bambu. Setelah gapit kita masukkan, kita pasang, kita jepit seperti ini, kita jahit pakai benang nilon, ya. Kita jahit segini cukup 4 jahitan. Kita jahit agar tidak terlepas. Pemirsa, ini hasil akhir dari karya kita, gunungan wayang dari botol air mineral. Nah,
Siapa sangka ini merupakan sampah rumah tangga yang kita produksi. Setiap hari kita minum air mineral, botolnya cuma dibuang di tempat sampah. Mulai sekarang kita buat karya seni yang sangat indah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ya, demikian tutorial tentang pembuatan wayang kristal. Saya kira ini merupakan hal yang sangat bermanfaat ya, karena kalau kita bisa mempraktekkan apa yang ada di tutorial itu, sesungguhnya kita punya banyak keuntungan dan kemudian memberi manfaat luas. Sebetulnya wayang kristal ini menurut saya merupakan kombinasi antara yang tidak berharga menjadi sangat bernilai tinggi, yang terlupakan menjadi diingat dan menjadi bagian dari kita. Saya katakan yang tidak berharga karena dia terbuat dari sampah. Sekarang ini seluruh dunia punya masalah plastik yang luar biasa, yang kalau tidak diatasi maka problem itu akan terus meningkat dan menjadi masalah yang sangat besar, termasuk bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan melakukan yang ada di dalam tutorial ini, kita bisa mengubah sampah plastik, sampah kertas yang tidak berharga, yang bahkan menjadi masalah, menjadi sumber daya. Dan yang menarik lagi karena dia dikombinasikan dengan wayang atau hal-hal lain yang berasal dari berbagai budaya kita, yang tadinya terlupakan, ya, yang mungkin generasi muda sekarang sudah tidak begitu mengenal wayang, tidak begitu mengenal sosok-sosok dari masa lalu dalam tradisi macam-macam. Dengan mengangkat ini, maka sambil kita menghidupkan kembali sejarah, menghadirkan yang terlupakan melalui media yang tadinya sangat tidak berharga bahkan menjadi masalah, menjadi sangat bernilai tinggi, bahkan menjadi resources atau sumber daya yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan lewat tutorial ini nanti masyarakat luas akan bisa mengambil manfaat sekaligus mempraktekkan, sehingga kalau ini dipraktekkan secara luas, ini kan proses daur ulang sampah yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan sampah ada di mana-mana yang selama ini menjadi masalah kemudian menjadi resources untuk kita semuanya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.